dengan imanku ya. Jadi pas itu kemarin ya secara kekerasan nggak ada, cuman secara halus ada pengen balikin gitu. Tahu lah secara halus gimana, misalnya dari tindakan dibaik-baikin gitu kan. Saya mantan Kristen yang sudah mualaf, saya bakal rewel. Aduh, nih, gue tanya saja kemarin Pak Depi, coba bayangkan ya, yang suka ngebahas Bible, gue bilang ke dia bang, gue nggak pernah nanya Quran doh, gue hanya nanya pemahamannya, gue tanya ke dia, apakah perkataan Yesus ini menurut kamu benar? Katanya benar. Kenapa benar? Karena sesuai dengan imannya. Pas gue tanya balik, siapa nama Tuhan atau sebutan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus? Siapa? Bingung setengah mati mereka bang. Heran gue, mau pinter kemana-mana. Tapi so paham. Nah, semalam ada yang bilang begini, aku paham Tritunggal, gini. Sekarang gue tanya, oke, Bapak nama apa gelar? Gelar. Anak gelar apa nama? Gelar. Roh Kudus gelar apa nama? Gelar. Ya kan? Oke, sebutannya siapa? Bingung mereka. Ini ada Bang Zuma ini. Waduh. Iya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Zuma. Iya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya ingin minta maaf dulu nih sama adik Besi karena tidak bisa mengabulkan permintaannya kala itu. Saya minta maaf karena saya sibuk dan bukan hanya satu orang mu'alaf yang harus saya perhatikan, ada ratusan. Jadi kalau kemudian nyalakan kameranya dulu Bang. Bang Zuma, nyalakan kameranya dulu Bang. Sabar. Jadi kalau dia kemudian tidak kuat di Islam dengan ujian, dengan cobaan itu, ya saya minta maaf. Kalau hari ini kemudian kembali ke Kristen, ya itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran kok. Bahwa barang siapa yang beriman, lalu kafir lagi, baru beriman lagi, lalu kafir lagi, tsumma zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Kata Quran saya, barang siapa yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lalu kafir lagi, lalu bertambah kekufurannya, Allah tidak akan mengampuninya dan tidak pula menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Itu poin saya bang. Jadi kalau misalnya ada ini kembali murtad, ya nggak apa-apa, itu sudah kaidah di Islam memang. Silakan. Ya, kenapa Bang Juma? Selamat pagi. Kalau itu kita santai-santai aja di situ Bang. Kita saling meminta maaf aja. Lanjut Bang, diskusi sama Pak Depi. Aku nonton aja. Aku diturunin nggak apa-apa Pak Depi. Nggak apa-apa. Enggak, biar aja di atas nggak apa-apa. Iya, jadi di sini begini, aja. Bang. Iya, gimana? Nggak apa-apa. Ya, kalau bagi kami Bang Zuma, artinya bahwa si Bezi ini ya dianggap seperti anak yang hilang ya. Jadi tetap bahwa si Bezi ini kalau bagi kami artinya masih diterima dia sebagai pewaris tata kerajaan surga. Artinya keselamatan itu masih ada, ya. Jadi tidak masalah sih. Artinya ketika dia itu sudah keluar dulu dari kekristenan dan kembali lagi, itu tidak masalah, ya. Jadi artinya saat ini ya sudah ada kepastian, ya, sudah ada kepastian keselamatan itu dan dosa-dosanya itu sudah diampuni. Yang penting jangan sampai diulang-ulangi, ya, karena ada di Ibrani 10 ayat 26, ya, bunyinya seperti ini. Ibrani 10, ya. Ibrani 10 ayat 26, ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu.
tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ya, jadi artinya untuk adik kami Bezi pun, ya, setelah mengambil keputusan bahwa kembali ke Kristen, ya jangan berubah pikiran lagi ke depan, ya. Kalau ada nanti ya berubah pikiran lagi ke depannya, maka di sini apa katanya, tidak ada lagi nanti ya pengampunan dosa di situ, tetapi yang ada adalah hukuman yang akan ditunggu-tunggu, ya. Itu kira-kira Bang Zuma kalau dari kami, ya. Bagus Bang, bagus. Cuman yang perlu dijelaskan juga, janji keselamatan itu di Ibrani itu kesaksian siapa Bang? Itu ucapan siapa maksudnya? Ini tulisan Rasul Paulus. Oh, Paulus. Nah, kemudian ketika dikatakan itu kesaksian Paulus, apakah Bapa Elohim Tuhannya Yahudi mempersaksikan hal yang sama seperti itu terhadap orang Kristen? Iya. Di mana Bapak Elohim membahas tentang kekristenan? Bapak Elohim membahas kekristenan. Ya, kalau kalimat seperti itu ya, karena kata Kristen ini kan diambil dari kata Kristus. Ya kan? Artinya pengikut Kristus, artinya orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus. Ya. Kalau perkataan Allah langsung menyebutkan Kristen itu tidak ada. Oh, enggak ada. Tetapi kalau untuk orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus ya ada. Iya. Tapi gini abangku, Yesus berkata di dalam Yohanes 5:31, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, kalau Paulus bersaksi tentang hal ini, tetapi Bapa Elohim tidak bersaksi tentang itu, bagaimana mau dikatakan benar, Bang? Yesus loh. Iya, jadi kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidaklah benar. Lalu bagaimana kalau Paulus yang bersaksi? Tidak ada kesaksian Elohim. Kesaksian Rasul Paulus ini adalah berdasarkan apa yang ia dengarkan, yang ia terima wahyu dari Tuhan Yesus, karena Rasul Paulus adalah pilihan Tuhan Yesus. Oh. Ya. Pilihan Tuhan Yesus. Jadi semua yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah kebenaran. Oke. Tapi dasarnya tadi kan Yesus berkata, kalau aku bersaksi nih, maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau kesaksianku itu dari diriku sendiri, kan gitu. Nah, sedangkan level tertinggi kesaksian Paulus itu hanya dikatakan bahwa Yesus Kristus yang memberikan kesaksian itu kepada Paulus. Bapak ada nggak bersaksi tentang itu? Iya, baik. Konteks Yohanes 5 ayat 31 yang Bang Zuma bawakan. Ya, kita harus melihat dulu kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal demikian. Ya, karena pada saat itu orang-orang Yahudi yang menolak Tuhan Yesus, ya makanya Tuhan Yesus itu dia mengatakan, ya aku bersaksi, bukan, kita bacakan itu ya. Karena silakan. Nanti baca Bang satu Zuma, perikop pun boleh. Ya, silakan. Enggak satu perikop. Enggak satu perikop. Silakan. Ya. Karena Bang Zuma sering kali ya menyalahpahami, bahkan mempelesetkan ayat-ayat Alkitab. Saya nggak pelesetkan. Ya. Jadi itu kita melihat. Yesus, Oke ya. Kesaksian Yesus itu harus disaksikan Bapak juga. Baru bisa betul. Iya, baik. Ya. Ya, baik. Begini ya. Kata Tuhan Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya. Artinya, siapa yang bersaksi selain Tuhan Yesus supaya kesaksian benar? Tentu adalah Allah Bapa. Ya. Iya. Dan di dalam ayat Alkitab memang itu ada pernyataan dari Allah Bapa dari surga yang mengatakan bahwa Yesus itu benar bahwa anaknya, ya benar bahwa anaknya, di Matius 3 ayat yang 17. Lalu Rasul Paulus kenapa dibenarkan tulisan dari Rasul Paulus?
ya kan? Itu berdasarkan karena Tuhan Yesus yang memilih langsung, ya, si Rasul Paulus ini, di mana ayatnya ya di Kisah Para Rasul 9. Ya, oke, Ya? itu pengakuan saudara kan gitu ya. Oke, itu iman, itu kepercayaan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Yesus yang diutus sebagai anak manusia itu tidak pernah datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu hanya ngaku-ngaku Yesus, tapi dia bukan manusia. Di dalam Galatia 1, nomor 11, 12, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan Yesus. Dan Yesus tidak pernah memilih Paulus. Di dalam kitab saudara Yohanes 6, nomor 70, Yesus sendiri berkata, bukankah aku yang memilih engkau? Yang 12, satu di antaramu iblis. Nah, di luar yang 12 ini, kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Sedangkan sebelum Paulus berkarya, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus hanya utusan. Nah, sebagai utusan, beliau mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tak pernah kau dengarkan. Itu pengakuan Yesus. Nah, muncul pertanyaan nih, saudara membaca Ibrani, katanya surat Paulus tapi tidak ada itu, tidak ada. Ibrani itu bukan tulisan Paulus. Anda mengatakan bahwa Ibrani mengatakan orang yang sudah keluar Kristen, lalu kemudian kembali ke Kristen, ya itu kekal. Nah, di mana jaminan itu di mana? Yesus tidak pernah membahas Kristen. Elohim tidak pernah membahas Kristen. Yang sibuk membahas Kristen itu Paulus doang. Cuman Paulus, pendeta, pastor yang sibuk membahas Kristen. Yesus tidak pernah bahas Kristen. Jadi keselamatan apa? Mana jaminannya Yesus tentang Kristen ini? Mana jaminan Elohim tentang Kristen? Yang ada pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, berseru memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya, termasuk Adinda Besi ini, kalau dia mati dalam keadaan Kristen, termasuk dia yang diusir. Mana jaminannya? Ya, oke. Ya, baik. Silakan. Saya tanggapi ya. Ya, di Yohanes 10 ayat 29 dan 27 dan 28. 27-28. Ya. Ya, 27-28. Ya. Ya. Sebutan kepada pengikut Yesus itu adalah domba. Ya, itu domba. Selain Kristen, sebutan kepada pengikut Yesus adalah domba. Ya, jadi janji Tuhan Yesus di situ, kepastian keselamatan yang diberikan kepada domba-dombanya, kepada pengikut-pengikutnya, sudah jelas di situ Bang Zuma. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah janji kepastian keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua pengikutnya, ya, yang disebut sebagai dombanya, ya. Jadi udah jelas ayat ini, ya. Anda mengatakan tadi bahwa bukan Yesuslah yang memilih Rasul Paulus, karena Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, memang waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, ya, ketika dia ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, memang tidak pernah ketemu. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus telah terangkat ke surga, ya, dia menemui ya Rasul Paulus ini, ya, disertai dengan mujizat-mujizat. Mujizat itu apa? Ya, ketika dia menjumpai Rasul Paulus ini dengan apa? Dengan cahaya yang disertai dengan ya mujizat. Ketika Paulus ini dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Ya, itu membuktikan bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu kepada Rasul Paulus, bahwa dialah yang memilih Rasul yang berbicara kepada Rasul Paulus itu sehingga dia mengalami kebutaan selama 3 hari 3 malam. Dan pada akhirnya dia
sembuh, menyatakan kuasanya, bahwa benar-benar dia yang berbicara kepada Rasul Paulus itu. Dan dijadikanlah Rasul Paulus ini. Makanya baca keseluruhan dari Kisah Para Rasul 9 itu, Bang Zuma. Sudah jelas di situ. Ya. Oke, Saudara Apapun cara Depi. Bang Zuma sekarang membantah ayat itu tidak bisa. Karena kenapa? Dibuktikan dari kehidupan Rasul Paulus dan dari pengajaran-pengajaran serta mujizat-mujizatnya, itu sudah terbukti bahwa Tuhan Yesuslah yang memakai Paulus ini. Kenapa? Ya, Paulus ini sanggup membangkitkan orang mati, sanggup membuka mata orang buta, sanggup dia membuat yang lumpuh bisa berjalan. Dari mana itu? Sesuai janji Tuhan Yesus di Markus 16, mulai dari ayat 17, 18 sampai 19. Itu sudah cukup membuktikan bahwa Rasul Paulus itu adalah benar-benar Rasul pilihan Tuhan Yesus. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi gini, Saudara Depi, ketika Anda membawa Yohanes 10 tadi, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku, kan gitu. Iya. Satu hal yang perlu dipahami terlebih dahulu, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 10, Yeremia 50, nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Kalau ada bukan Bani Yakub mengaku domba, itu serigala. Itu satu poin, itu harus dicatat dulu. Jadi kita nggak memperbodoh diri gitu loh. Kita harus berbicara berdasarkan dalil. Yang digelari domba itu Bani Yakub, Yeremia 50 nomor 17 itu jelas itu. Jadi kita nggak boleh ngaku-ngaku domba, kita nggak boleh ngaku-ngaku Bani Israel, Bani Yakub kalau kita bukan berdarah Yahudi. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Artinya di luar Yahudi mengaku Yahudi, dan itu hanya Kristen yang melakukan itu. Islam enggak, Hindu, Buddha enggak, ateis enggak. Hanya Kristen yang berani melakukan hal itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita lihat bahwa dombaku mendengarkan suaraku, mengikuti aku, apa yang Kristen ikuti dari Yesus? Enggak ada. Dari pola keberagamaan kagak. Malah dengan mengikuti Paulus itu bukti Anda telah mengingkari Yesus. Ketika saudara mengatakan memang Yesus itu tidak memilih ketika di dunia, tapi setelah dia ke langit, ke surga baru memilih Paulus. Justru antara Paulus dengan Yesus, di situ ada murid asli. Murid asli diberi pesan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di situ, jangan kau percaya. Camkanlah, kata Yesus kepada Yahudi, orang Yahudi. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat yang Anda sebutkan tadi itu, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin semua itu dipakai untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu. Jadi antara murid Yesus dengan Yesus muncul Paulus tuh, mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Apa nasihat Yesusnya? Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Lagian Paulus juga mengaku yang datang kepadaku bukan manusia. Yesus dimanapun dia manusia. Dia di kandungan ibunya manusia, keluar dari kandungan ibunya manusia. Ketika dia di bumi dia manusia, ketika terangkat ke langit dia manusia, turun kedua kalinya juga manusia. Kapan Yesus itu bukan manusia? Kapan? Bahkan ketika dia disidang oleh imam kepala, apakah kamu Mesias anak Elohim? Apa kata Yesus? Engkau yang mengatakannya, akan tetapi mulai dari sekarang engkau akan melihat anak manusia. Dia ngaku anak manusia, bukan anak Elohim. Dan memang Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak Elohim. Dia mengaku sebagai anak manusia. Nah, Paulus mengatakan, yang datang kepadaku bukan manusia. Ingat bang, iblis itu bukan manusia. Iblis bisa nggak memakai nama Yesus? Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu planos. Planos itu iblis. Nah, yang datang kepada Yesus palsu.
berarti Yesus palsu, Kristus palsu karena bukan manusia. Kristus yang asli manusia. Lihat di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Yang lahir Kristus. Manusia enggak yang lahir? Manusia itu yang asli. Yang palsu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Jadi kalau saudara Bezi ini mau murtad kembali lantas Anda mengatakan kekal di surga, saya katakan tidak. Kekal di neraka itu yang betul. Silakan. Ya. Iya baik, panjang lebar tadi ya apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, tetapi to the point aja yang saya tanggapi di sini ya. Bang Zuma mengatakan tadi bahwa Yesus itu tidak pernah datang kepada orang Kristen itu ya tidak pernah disebut sebagai domba ya. Domba itu hanya disematkan kepada orang-orang Yahudi ya. Inilah kesalahpahaman dari Bang Zuma ya, artinya ketidaktelitian mengutip ayat-ayat Alkitab. Tetapi saya tahu sebenarnya Bang Zuma sudah mengerti, tapi sengaja memutarbalikan itu ya, sengaja mengubah makna-makna dari ayat Alkitab ya. Jadi di dalam ayat Alkitab itu jelas ya bahwa kami ini disebut sebagai domba sesuai dengan Yohanes 10 ayat 27-28 tadi. Ya, jadi kenapa kami berani mengatakan bahwa kami ini adalah domba, kami ini adalah pengikut Yesus? Karena Tuhan Yesus itu ya bukan hanya datang kepada orang Israel, tetapi kepada semua manusia. Ya, di mana ayatnya itu? Ya, di Yohanes 1 ayat 29. Ya, bunyinya seperti ini. Ya, saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, Yohanes yang berkata di sini siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, bukan Yohanes murid Yesus ya. Yohanes Pembaptis yang kalian percaya bahwa itu Nabi Yahya. Ya, pertanyaan saya, apakah seorang nabi ini bisa dipercaya kata-katanya atau tidak, Bang Zuma? Tentu pasti bisa kan? Dan ini adalah kesaksian Yohanes bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu dia disebut sebagai anak domba Allah, bukan hanya khusus sebagai orang Israel tetapi kepada dunia. Apakah dunia ini hanya orang Israel? Tidak. Ya, semua umat manusia dari segala bangsa. Itu satu, ya. Itu pernyataan dari Yohanes. Pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri ya, sebelum dia terangkat ke surga di Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa kata Tuhan Yesus di situ? Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, dan ajarlah mereka seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ingat aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu perintah Tuhan Yesus. Artinya bahwa dia datang itu bukan hanya kepada orang Israel. Ada lagi di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke 23 kalau tidak salah itu. Kisah Para Rasul. Bentar ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 23. Bentar ya. Bukan. Ayat 23. Ayat 8 ya. Ayat 8. Sabar ya. Iya. Ayat 8. Ya. Dari ayat 7 sampai dengan 8. Ya, beginilah firman Tuhan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini perintah Tuhan Yesus kepada para murid bahwa mereka ini harus menjadi saksi, menyampaikan kabar keselamatan itu. Ya, ketika Tuhan Yesus telah datang di dunia, benar bahwa dia sudah datang di dunia. Mulai dari Samaria, Yerusalem, Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas bahwa Yesus itu datangnya bukan hanya kepada orang Israel tetapi kepada seluruh bangsa. Ya. Oke, kita kembali ke Rasul Paulus tadi. Ya, Rasul Paulus belum sabar belum ya, saya tanggapi itu. Ya.
Tuhan Yesus itu ya benar bahwa mengenakan tubuh kemuliaan. Itu benar, ada di dalam ayat Alkitab. Ya, akan tetapi nanti ya Tuhan Yesus mengenakan yang namanya tubuh kemuliaan kalau dia datang sebagai hakim dan raja di akhir zaman, dan itu secara global, secara keseluruhan. Ya, kalau dia datang membangkitkan semua orang-orang mati dan menghakimi mereka. Itu dia mengenakan tubuh kemuliaan. Akan tetapi ketika dia memanggil Rasul Paulus dan juga menemui rasul-rasul yang lain, ya, itu tidak mesti harus ada tubuh kemanusiaannya di situ, Bang Zuma. Ya, malah di situ ketika dia bertemu dengan Rasul Paulus itu benar-benar menyatakan kuasanya itu bahwa dia kembali kepada kemuliaannya, makanya hanya berupa cahaya dan suara yang disertai dengan apa? Akibat Rasul Paulus melihat cahaya itu, matanya buta. Ya, dan apakah selamanya Rasul Paulus ini buta? Tidak. Ya, dia disembuhkan oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Dan itulah mujizat terbesar ketika Rasul Paulus ini dipilih menjadi rasul. Ya, sudah nggak bisa terbantahkan itu. Dan Rasul Petrus sendiri, ya, murid dari Tuhan Yesus yang membenarkan bahwa semua tulisan-tulisan Rasul Paulus itu adalah benar. Ya, di mana di 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Ya, saya bacakan dulu. Ini terakhir ya. 2 Petrus pasal 3. Sabar ya. Nah, ini. Ya, dari ayat 15 kita baca karena di sini nanti disebutkan nama Paulus. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi di sini Bang Zuma, ya, Rasul Petrus adalah murid Tuhan Yesus sendiri. Ya, dia membenarkan tulisan-tulisan Rasul Paulus itu. Bahkan pernyataannya di sini memang ada orang-orang yang menyalahpahami. Salah satunya seperti Bang Zuma ini yang memutarbalikkan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus, dan itu nanti akan menjadi kebinasaan bagi Bang Zuma sendiri karena yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah firman Tuhan, kabar keselamatan, kabar baik bagi semua manusia. Silakan sampai di situ. Baik, ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang Yohanes 1 nomor 29. Yohanes Pembaptis. Tapi semua itu dibatalkan oleh Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapaklah yang mengutus aku. Jadi kesaksiannya sebagai pembaptis Yohanes ini tidak kalah penting. Tidak kalah penting kesaksian Yesusnya. Jadi gugur tadi. Kalau Yesus itu mengajarkan tidak pernah mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan ini adalah benar ketika hal itu tidak kemudian dipersaksikan oleh Elohim yang mengutus dia. Apalagi Paulus, apalagi Petrus, lagi-lagi Petrus. Buku Petrus itu tidak ada cerita bahwa yang menulisnya itu adalah Petrus, murid Yesus, itu nggak ada. Itu cuman klaim bapak-bapak gereja, lalu kemudian dikatakanlah bahwa itu tulisan Petrus. Sama seperti Ibrani, itu hanya klaim bapak gereja bahwa Ibrani itu tulisan Paulus. Itu cuman klaim semata. Jadi pada intinya Yesus yang harus dijunjung tinggi di sini, bukan Paulus, bukan Petrus, bukan gereja. Yesusnya. Itu fakta itu. Karena kalau mau selamat ya harus mengenal Yesus. Kalau mau selamat ya harus mendengarkan Yesus, jangan dengarkan yang lain. Nah,
Yang terpenting di antara narasi saudara pendeta Depi tadi adalah ketika berbicara tentang perkataan-perkataan yang muncul mengatasnamakan Yesus. Sebelum ada penyaliban, Yesus itu sudah menamatkan ajarannya, Pak. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan, mereka telah menerimanya. Jadi tidak ada lagi firman. Tidak ada lagi firman. Nah, adapun keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus lagi. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Iya, Bang Zuma izin dulu ke kamar mandi sebentar ya. Izin dulu ya. Iya, silakan. Kita lamain bentar ya. Silakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, khususnya yang muslim yang ada di bawah. Kita sebagai seorang muslim itu paham betul bahwasanya antara Yesus yang adalah Nabi Isa yang pernah datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu setelah beliau Nabi Isa terangkat, ada pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang muncul, yang datang kepada Bani Israel mengaku-ngaku bertemu dengan Nabi Isa. Tapi mereka gunakan nama Yesus karena surat itu, kesaksian itu akan mereka jual ke orang Roma Yunani. Bukan dijual kepada orang Yahudi. Kalau dijual kepada orang Yahudi menggunakan bahasa Aram. Tapi karena dia mau menjualnya kepada orang Roma dan Yunan, maka mereka menggunakan bahasa Yunani, maka digantilah Isa ini menjadi Yesus. Nah, Yesus yang mereka jajakan ini adalah Yesus yang muncul keluar dari kubur. Yesus yang datang kepada Paulus, Yesus yang datang kepada Ananias. Itu bukan Isa, bukan Yesus anak Maria, bukan. Makanya dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus penyesat itu? Yaitu yang keluar dari kubur. Mengaku siapa dia? Mengaku Yesus. Itu penyesat itu. Lalu apa fungsinya? Menyesatkan banyak orang enggak? Banyak orang disesatkan. Mana yang disesatkan itu? Ya termasuk Adinda Bezi ini. Banyak orang yang akan disesatkan. Memakai nama Yesus. Nah ini mereka inilah. Kalau dikatakan bermukjizat segala macam, kan Yesus mengatakan Kristus palsu datang melakukan tanda dahsyat, termasuk keluar dari kubur, membuat sembuh orang yang buta dan seterusnya, membangkitkan orang mati dan itu memang Yesus sudah menubuatkan. Kristus palsu itu melakukan tanda yang dahsyat, kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat. Memang itu sudah dikatakan Yesus asli. Bahwa setelah aku akan muncul Yesus palsu, bermukjizat, melakukan tanda dahsyat. Jadi kalau hari ini saudara kita Kristen mengatakan, oh Yesus itu begini kepada Paulus, kan itu sudah dinubuatkan memang. Yesus sudah dinubuatkan. Nah pada intinya, saudaraku pendeta Depi, kami sebagai seorang Muslim membaca apa yang ada di Bible, lalu kami sampaikan apa yang kami baca ini. Tapi ternyata kami kecewa ketika kami membaca dalil, berharap dengan akal kami sudah bisa menjelaskan dan menerima isi Bible itu, tapi ternyata ada cara-cara lain, yaitu membelokkan apa yang tertulis. Yesus sendiri mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus sudah diberikan kepada murid-muridnya. Nah sekarang firman dari mana lagi yang datang kepada Paulus ini? Bukankah segala firman sudah disampaikan oleh Yesus? Berarti yang menyampaikan firman kepada Paulus ini bukan Yesus lagi, tapi mengaku-ngaku Yesus. Karena Yesus memang menubuatkan akan datang Yesus palsu memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Nah kalau tidak menyesatkan banyak orang, bagaimana mungkin? Kalau dia tidak berfirman kepada nabi-nabinya, bagaimana mungkin dia bisa menyesatkan banyak orang? Harus si Yesus palsu berfirman kepada nabi-nabinya, supaya nabi-nabinya ini mengajar banyak orang, supaya banyak orang yang terperdaya jadi pengikut Kristus yang datang kepada nabinya ini. Sedangkan kalau di Yesus yang asli, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi, muridku menerima firmanku, setelah mereka menerima firmanku, mereka percaya aku adalah utusan. Titik. Makanya dia katakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus satu natur, yaitu utusanmu. Nah, jadi
mohon sekali lagi kembali kepada yang tadi. Adakah kesaksian Bapak tentang kerasulan Paulus? Silakan. Ya, baik. Begini teman-teman ya, kita pakai data sekarang ya, karena dari tadi Bang Zuma terus yang bertanya, jadi sekarang pun saya mau bertanya juga. Oke ya. Ya baik. Kalau di dalam ayat Alkitab saudara-saudara Kristen, yang mengampuni dosa ya itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Dan oleh karena Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, ya. Yohanes 1 ayat 14, ya. Kata Tuhan Yesus ya di Matius 9 ayat 6. Pakai data kita Bang Zuma, sabar-sabar ya. Iya. Saya putar dulu kameranya. Jadi saya bertanya nanti mengenai Bang Zuma ini, dari iman Bang Zuma juga ya. Siap. Biar kita apa? Oke ya. Di Matius 9 ayat 6 ya, Tuhan Yesus berkata ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan otoritasnya, kuasanya ya untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan orang yang lumpuh di sini. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, makanya dia berani mengampuni dosa. Oke. Ada pertanyaan saya sama Bang Zuma, sesuai yang tertulis di sini, ya. Di hadis, ya, Musnad Ahmad 5364. Ini nomornya Bang Zuma. Ya, pertanyaan saya dulu sama Bang Zuma, hadis ini benar nggak Bang Zuma? Kalau saya bahas hadis Bang, saya harus baca sirahnya seperti apa. Saya harus tahu siapa sanadnya, matannya, perawihnya, dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, silakan Anda baca Ya, ini, Bang, kandungannya ini. apa. Ya silakan. Oke ya. Karena kami kalau bicara hadis itu bukan di Google, kita bicara kitab. Silakan. Apa kandungannya? Silakan. Oke. Ya, jadi begini ya. Ini terjemahan saja, saya nggak bisa bahasa Iya, Arab. silakan. Ya. Nabi bersabda. Nabi tentu merujuk kepada Nabi Muhammad. Rasulullah ya, Nabi Muhammad ya. Ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Pertanyaan saya sama Bang Zuma. Iya. Berapa oknum yang punya otoritas, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa itu, Bang? Apakah Allah satu-satunya atau termasuk mencium rukun Yamani dan Aswad ini bisa juga menghapus dosa? Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, jika mereka ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka katakan kepada mereka, ikutlah aku, fattabi'uni. Kalau mau dosa-dosamu dihapuskan, ikuti aku. Nabi Muhammad mengatakan, mencium, mengusap Hajar Aswad menghapuskan dosa-dosa kalian. Jika kalian mengusap batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Ikuti itu, maka aku Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami, di tahun 2026 ini harus dicamkan bahwa yang menghapus dosa itu bukan batu, tetapi mengikuti perintah Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Sentuh batu itu, dosamu akan dihapuskan. Siapa yang menghapuskan? Bukan batu.
tetapi yang maha menghapus dosa. Siapa yang maha penghapus dosa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ketika Nabi Muhammad memerintahkan, sentuh batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Ia sama seperti Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Sentuh, cium bara itu, maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Sembeli, korbankan domba itu, maka dosamu akan dihapuskan. Bukan berarti domba itu yang menghapus dosa. Sederhana kok itu, Bang. Cuman karena ada batu di situ, ya dianggap batu yang menghapus dosa. Baik. Oke, saya tanggapi Bang Zuma ya. Ya. Ya, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Silakan. Pertanyaan saya sekarang Bang Zuma, ya. Iya. Bang Zuma tadi sudah sepakat bahwa yang punya otoritas mengampuni dosa itu adalah hanya Allah. Oke. Sedangkan di hadis yang kita bacakan tadi, ya, Nabi sendiri yang mengatakan bahwa mencium rukun yamani dan aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Pertanyaan saya siapa? sekarang, Yang menghapusnya siapa? Hah? Yang menghapusnya siapa? Ya kalau di situ tidak dijelaskan. Yang penting kata Rasulullah di situ mencium rukun yamani dan aswad ya akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Pertanyaan saya, Iya. benar, dengarkan dulu. Pertanyaan saya, di mana perintah Allah kepada Nabi Muhammad bahwa mencium rukun yamani dan aswad itu benar menghapus dosa? Di mana ayatnya? Di Al-Quran. Oke. Al-Quran mengatakan ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Datanya Bang, datanya. Saya baca. Al-Quran itu surah apa teman-teman? Teman-teman surah apa itu? Al-Quran berapa? Biar kita buka data. Ada Al-Quran sama saya di sini. Tunggu. Nanti disebutkan sama netizen di bawah. Saya cuman hafal ayatnya, nama surahnya saya lupa. Bukan surah Toha. Iya, enggak apa-apa. Sebutkan aja biar saya yang buka datanya, enggak apa-apa. Bukan surah Toha. An-Najm ayat 2, ayat 3, Oke, An-Najm ayat ya. 4. Oke, An-Najm ayat 3. Ntar saya balik kamera dulu ya. Ya. Bisa juga ayat bil bayyinati An-Nahl ayat 44. An-Nahl Data 44. Oke, Ayat An-Nahl 44. Sabar ya teman-teman ya. Kita teman-teman ya, karena Bang Zuma ini kalau ngomong asal ngomong aja tanpa data gitu. Tapi sekarang kita harus pakai data ini ya. An-Nahl. Pernah saya menyatakan dan itu viral, kalau saudara Kristen bertanya tentang Islam itu sangat kritis sekali emang. Tapi jangan pernah tanya tentang Bible. Nanti au. Oke, bentar ya. An-Nahl, mana An-Nahl di sini ya? Sabar ya. Santai aja kita Bang Zuma. Yang penting kan kita mencari kebenaran di sini. Silakan, Bang. An-Nahl. Sabar ya. Iya. Ini. An-Nahl ayat 44. 44. Ya. 44. Oke. Kita bacakan teman-teman ya. Ini. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan azkir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Di mana di sini? Pertanyaan saya tadi Bang Zuma, di mana perintah Allah kepada Nabi Muhammad ya bahwa mencium rukun yamani dan aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya? Di sini nggak ditemukan perkataan seperti itu, Bang. Udah lain ini, nggak ada perintah Allah di sini. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan kemudian untuk mengajarkan Al-Quranul Karim agar Nabi Muhammad itu menjelaskan
apa yang harus manusia lakukan. Nah, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, di situ dikatakan fattabi'uni, ikutlah denganku. Jadi kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad kita harus ikuti, kalau itu adalah perintah. Makanya dikatakan dalam surah An-Najm, madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Ketika diperintahkan sesuai dengan hadis yang tadi, menyentuh Hajar Aswad itu adalah menghapus dosa. Maka kita harus ikut. Kita harus ikut. Ada legalitas dari Allah untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad menjadi satu hukum, ikut. Maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Ali Imran ayat 31. Jelas itu. Jadi Al-Quran itu pokok. Sub-sub pokoknya itu kemudian dirincikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka untuk menghapus dosa, kalian menyentuh kemudian Hajar Aswad. Siapa yang menghapus dosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengikuti perintah beliau. Begitu abangku, sederhana. Jadi tak ada, ini intinya di sini bukan batu yang Anda kan mau tahu kenapa batu menghapus dosa. Tak ada dalilnya batu menghapus dosa, tapi menyentuh, beribadah, tunduk kepada perintah, datang dari Makassar ke sana untuk menyentuh itu karena Allah, maka dosa-dosa dihapuskan. Sama bang, sama. Ketika di dalam Yesaya 6, nomor 6, nomor 7 itu sama persis. Coba Anda baca. Begitu juga Keluaran 29, nomor 12, 13, 14, membakar kotoran sapi itu adalah korban penebus dosa. Sama. Sama dengan Imamat 1, nomor 2, katakan kepada orang Israel, apabila hendak dosanya dihapuskan, maka hendaklah mereka menyembelih domba, kambing, sapi. Apakah sapi itu yang menghapus dosa? Menyembelih dan menyentuh. Satu menyembelih sapi, satu menyentuh batu Hajar Aswad. Sama kedudukannya. Tunduk kepada perintah. Ya, oke. Begitu. Ya, tanggapi ya. Oke, saya tanggapi ya. Ya. Ya, menyembelih korban, ya, menyembelih binatang, ya, sapi, domba, ya, dan lembu di perjanjian lama itu adalah perintah Allah, perintah Tuhan, ya. Jadi semua perintah Tuhan itu memang harus kita taati, kita lakukan. Makanya para nabi itu melakukan hal yang demikian. Sedangkan tadi yang kita bacakan ya di hadis ya 53 di hadis itu tidak ada perintah Allah kepada Nabi Muhammad di situ. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa beraninya Nabi Muhammad ya? Dengarkan dulu bang, ya. Kenapa beraninya Nabi Muhammad mengatakan bahwa mencium rukun Yamani dan Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya? Ya, sedangkan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah memerintahkan Muhammad ya mencium rukun Yamani dan Aswad. Kan ya, tahu dari mana Muhammad? Anda tadi tahu dari mana Muhammad itu bahwa itu menghapus dosa? An-Najm ayat 2, 1, 2, 3, 4. Kan tadi saya udah bilang abangku. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Kita buka datanya teman-teman. Pasti kritis berapa? Kalau bahas Islam. Nanti saya juga minta perintah ya. Menghapus dosa ya bang ya. Menghapus dosa dengan membunuh Yesus ya. Saya minta perintahnya juga ada dari Elohim ya. Boleh ya? Kuat nggak dengan pertanyaan? Boleh. Kita bahas nanti itu. An-Najm berapa? An-Najm ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. An-Najm 1, 2, 3. Oke, sabar ya. Kita buktikan teman-teman ya, biar jangan Bang Zuma ini menjadi pendusta ya, bahwa ada perintah di dalam ayat Al-Qur'an ya. Oke ya. Oke. Silakan. An-Najm 3 tadi ya. Ya, An-Najm 3 sampai 6 tadi ya. Saya bacakan. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya.
tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, ya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ayat 6, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Di sini menjelaskan bagaimana, ya, bahwa Al-Quran itu benar bahwa telah diterima oleh Nabi Muhammad dan yang dia sampaikan bukan dari keinginan sendiri. Lalu sekarang pertanyaannya di sini, di mana perintah Allah kepada Muhammad bahwa mencium rukun yamani dan aswad akan menghapus dosa? Nggak ada kaitannya di sini, Bang Zuma. Dia diberi wewenang nggak untuk menyampaikan pengajaran? Iya, menyampaikan isi Al-Quran Itu dulu. kan. Lalu di Al-Quran, Itu dulu. ya. Dia Lalu di diberi Al-Quran wewenang mana? nggak? Di Al-Quran ini mana perintah mencium rukun yamani dan aswad akan menghapus dosa habis-habisnya? Itu pertanyaan saya. Iya, di hadis itu tadi, di hadis, di ucapan beliau, kan dia diberi wahyu. Dia kan diberi wahyu. Apa yang diucapkan itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan wahyu yang datang kepadanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiur rasul. Perintah untuk taat kepada beliau. Perintah Allah untuk taat kepada Nabi Muhammad. Perintah Allah ketika hendak dosa-dosamu dihapuskan, ikuti beliau. Fattabi'uni. Kita sudah bacakan Ali Imran ayat 31. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan isi Quran. Isi Quran itu mengajarkan jalan keselamatan. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah jalan keselamatan. Beliau mengucapkan hadis yang Anda bawa tadi itu. Makanya umat Islam itu berbondong-bondong ke sana, beribadah untuk menyentuh Hajar Aswad. Ikhlas karena Allah. Makanya diperintahkan atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku memerintahkan, aku mengajarkan, aku mengajak kamu untuk menyentuh Hajar Aswad agar pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa-dosamu. Jelas kok itu. Oke. Saya boleh balik bertanya? Iya, jadi biar netizen aja yang menilai di sini siapa pendusta di sini yang tidak jujur, ya. Karena pertanyaan saya tadi sama Bang Zuma, di mana perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ya, untuk mencium rukun yamani dan aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Tapi sampai saat ini teman-teman, Bang Zuma belum bisa ya menampilkan ayat itu. Ya, ini dia di sini hanya ya artinya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, mengait-ngaitkan bahwa itu adalah perintah. Padahal sudah kita baca sendiri tadi, ya. Jadi begini sekarang Bang Zuma. Jujur aja Bang Zuma itu bahwa tidak ada perintah kepada Nabi Muhammad ya mencium rukun yamani dan aswad itu. Jadi itu adalah atas kehendak dari Nabi Muhammad sendiri, bukan perintah Allah. Kan begitu. Madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa. Apa yang diucapkan itu bukan dari hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali selain daripada wahyu. Itu jelas Al-Quran mengatakan itu kok. Tapi kalau Anda mengatakan tidak ada, ya itu kan Anda Kristen. Wajar Anda paham. Pasti Anda menolaknya saudaraku. Sekarang boleh saya balik nanya. Sederhana pertanyaan saya. Boleh silakan. Oke. Boleh silakan. Kalau tadi kami kan jelas tuh, fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad, kan gitu. Banyak dalil di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Perintah mengikuti rasul yaitu Nabi Muhammad. Itu legalitas langsung dari Allah. Yesus memiliki legalitas dari Elohim di tengah-tengah kaum Bani Israel. Paulus menuliskan 13 buku sebagai pedoman hidup kekristenan yang mengantarkan Kristen berbondong-bondong menyembah kepada sosok Kristus. Ada tidak kemudian perintah Elohim Tuhannya Yahudi untuk ikut kepada Paulus, pendiri agama saudara? Silakan. Itu aja kok. Silakan. Jangan tatap saya begitu, Bang. Oke, saya pakai data teman-teman ya. Boleh. Karena
sekalipun Bang Zuma di sini nggak bisa menampilkan data, nggak apa-apa sih, kita ladenin aja. Ya kita hormati Bang Zuma ya. Jadi saya pakai data di sini ya. Iya, silakan Abang. Perintah Elohim ya kepada manusia agar kepada Rasul mengikuti Paulus. teladan Paulus. Silakan. Oke. Sabar ya. Ya ini. Ini perintah ya, karena Elohim itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya buktikan nanti dengan data-data Alkitab ya. Ini Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Oke. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya. Jadi di sini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri sebagai Elohim, ya, sebagai Allah. Ya, ketika Tuhan Yesus telah terangkat ke surga. Ya. Saya buktikan sekarang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Oke, di mana pernyataan Yesus? Bukan waktu dia di bumi, tapi ketika di surga. Ini, ya. Wahyu 22 ayat 13. Ini perkataan Tuhan Yesus, ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri tentang siapa dirinya. Ya, sehingga ayat ini, ya, kalau kita klik di sini, siapa yang mengatakan dirinya adalah yang awal dan yang akhir? Ini ada di Perjanjian Lama di Yesaya 44 ayat 6. Ya, YHWH atau Yahweh sendiri yang berfirman, ya, yang mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ini adalah Elohim. Ya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, ini adalah jelas pernyataan dari Yahweh. Tuhan Yesus pun mengatakan hal ini juga. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Makanya di Kisah Rasul 9, ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 23 tadi, ya. Bentar ya. Ayat berapa tadi ya? Nah, ini, ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, ya, sampai dengan 16 tadi adalah Elohim sendiri, karena Tuhan Yesus itu telah kembali kepada kemuliaannya ketika Tuhan Yesus sudah di surga ini. Ya. Jadi adalah perkataan Elohim, perkataan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Sudah Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Saya minta Elohim bukan Yesus. Kan kalau kesaksian Yesus itu kan udah kita sebut tadi. Yang pertama, beratnya Paulus itu harus melangkahi beberapa tembok tinggi. Yang pertama, Yesus berkata, "Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar." Yesus harus tervalidasi oleh Bapa Elohim baru bisa benar. Yang kedua, Yesus berkata akan datang Yesus palsu menyesatkan banyak orang, dan Yesus palsu ini akan memiliki utusan-utusan, nabi-nabi, rasul-rasul.
Yang pertama, Yesus ketika berbicara harus disaksikan oleh Elohim, baru bisa dipercaya. Yang saya minta pengakuan Paulusnya yang disaksikan oleh Elohim itu mana? Kalau cuman Yesus yang asli pun datang kepada Paulus, itu belum bisa dipercaya karena tidak ada kesaksian Bapa. Apalagi cuman makhluk mengaku Yesus, akulah Yesus, bla 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 bla, dan seterusnya. Kemudian kisah para rasul itu catatan Lukas yang dipersembahkan untuk satu oknum doang, bukan untuk seluruh manusia. Buku Lukas itu bukan untuk seluruh manusia. Kisah para rasul itu bukan untuk seluruh manusia, tapi untuk seorang yang bernama Theophilus. Kisah para rasul 1 nomor 1 Theophilus yang mulia di bukuku yang pertama, maksudnya di buku Lukas. Di Lukas 1 nomor 1 Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita, maka aku terpanggil untuk menyusunnya. Setelah aku menyelidiki dengan seksama, maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Kepada siapa? Kepada Theophilus. Yang saya minta ini saudaraku, sebagaimana Al-Quran, saya minta Paulus ini ada legitimasi dari Elohim. Karena Yesus dan Bani Israel nyembah kepada Hashem Elohim, bukan orang Yahudi nyembah kepada Yesus. Yesus turun ke bumi, sibuk 24 jam menyembah kepada Elohim. Paulus kalau memang dia adalah orang benar kesaksiannya, maka kudu wajib ada kesaksian Elohim tentang kerasulannya. Itu tertulis di mana? Ya, oke. Ya baik, langsung saya jawab ya. Ya, ada ya, karena pertanyaannya tadi Elohim ya. Jadi kita tahu teman-teman ya, kalau di Perjanjian Baru ini tidak ada kata Elohim di situ. Ya, karena Elohim itu adalah dari bahasa Ibrani. Ya, dari bahasa Ibrani. Sedangkan Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, ya. Theos dan Kurios, ya. Jadi sedangkan Rasul Paulus ini adalah, ya, dia ada di Perjanjian Baru. Jadi jelas tidak ditemukan kata Elohim di sini, sesuai dengan permintaan Bang Zuma. Tetapi yang ditemukan Yahudi adalah kata Theos dan juga Kurios. Jadi kalau berarti dewa, Bang. Bagaimana? Yang datang kepada Paulus berarti dewa. Bukan dewa. Nah, kan tidak boleh menyebut sembarangan nama Tuhan Yahudi. Ketika dia datang Tuhannya Yahudi itu kemudian kepada orang-orang Romawi, ya harus menggunakan Elohim, tetap Hashem. Kenapa berubah jadi Theos? Oke, saya jawab aja dulu ya, bentar ya. Nanti kita bahas silakan, itu kalau soal original text-nya, nanti kita bahas. Itu ini bukan topik kita sekarang ya. Iya, di Kisah Para Rasul yang Anda bawa itu kan, itu Tuhan berfirman kepadanya. Ada juga di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor berapa itu? Kisah Para Rasul 9 nomor 10, bagaimana Ananias juga datang kepadanya Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Ananias. Kan itu Tuhan yang mana dulu ini? Ya, oke. Kan yang saya minta bukan ini teman-teman ya, karena Bapak yang Bapak. Iya. Begini ya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus, ya, di dalam suatu penglihatan. Jadi jelas di sini ya, bahwa Tuhan sendiri yang berfirman kepada Paulus. Ada ya? Oke ya. Tuhan siapa? Sudah saya tunjukkan dalilnya. Tuhan yang dimaksud itu siapa? Ya, Tuhan adalah Tuhan Yesus. Ya, Yesus yang saya minta Bapa, Tuhannya Yesus. Ya. Bukan Yesus, Bang. Kalau Yesus terindikasi si palsu. Karena Yesus yang asli mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Ya, yang datang menyesatkan banyak orang. Yang saya minta udah cukup teman-teman ya. Oke. Sekarang ya. Sekarang pertanyaan saya juga sudah jelas di sini bahwa jadi nggak ada jawaban. Tuhan langsung yang berbicara kepada Rasul Paulus. Nah, itu katanya Yesus, abangku. Sabar, tenang Bang Zuma. Oke ya. Di Al-Quran, di ayat Al-Quran di mana bahwa
Tuhan pernah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad. Di mana ayatnya? Baik, bagus. Tidak pantas kemudian manusia itu bicara langsung dengan Tuhan, kecuali melalui perantaraan 3 hal. Wahyu, belakang tabir, dan juga malaikat atau Gabriel atau Jibril. Tapi itu bukan jadi permasalahan. Yang datang menyatakan diri adalah malaikat Tuhan kepada Nabi Muhammad pun itu wahyu langsung dari Tuhan, bukan melalui perantaraan manusia yang bertuhan. Yang saya tanya ini kan, tadi Anda bertanya kepada saya, mana perkataan Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad? Saya balik nanya, mana ajaran Elohim untuk mengikuti kemudian Paulus agar menisbahkan dosa-dosa kita kepada darah Yesus yang disalib oleh orang Roma? Maka saya minta dalil yang setara. Adakah kemudian Elohim berfirman kepada Paulus? Atau itu langsung Yesus yang kepada Paulus? Nah, kalau langsung Yesus, hati-hati. Karena Yesus yang asli tidak berfirman lagi setelah dia terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Artinya setelah Yesus terangkat ke langit tak ada lagi firman, karena semuanya telah disampaikan. Adapun yang datang lagi menyampaikan firman, pergilah ke seluruh dunia bla bla bla, itu bukan Yesus lagi. Itulah yang dimaksud Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Nah, yang muncul dari kubur itu memakai nama Yesus. Apesnya bang, dia mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Yesus? Enggak, Yesus tidak terima kuasa itu. Yesus mengatakan ketika penginjilan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa. Yang menjanjikan kuasa itu iblis. Anda baca Lukas 4, Matius 4. Yesus, jikalau engkau menyembah aku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis menghendaki menyesatkan manusia, maka kuasa itu diberikan kepada wakilnya. Siapa itu? Itulah yang memakai nama Yesus. Makanya Yesus wanti-wanti, hati-hati. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar dari kubur. Nah, itu dia. Makanya ketika ditanya orang Farisi angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak diberikan suatu tanda apapun selain tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam. Nah, yang keluar 3 hari 3 malam dari perut bumi itu apa? Tanda untuk orang jahat. Ya. Oke, saya tanggapi ya. Silakan. Ya, puji Tuhan teman-teman ya. Ya, puji Tuhan kita Yesus Kristus ya. Di mana pada hari ini ya Bang Zuma sendiri telah mengakui bahwa ya Allah tidak pernah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad. Ya. Tidak pernah langsung ya. Sedangkan ya nabi-nabi di dalam Alkitab kita ya, baik itu Abraham, ya Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Allah sendiri yang langsung berbicara kepada mereka. Itulah yang membuktikan bahwa mereka itu adalah juru bicara Allah, nabi-nabi Allah, ya. Nabi-nabi Allah, itulah yang membuktikan dan disertai dengan mujizat-mujizat, ya. Contoh seperti Abraham, apa mujizat kepada Abraham? Ya, ketika Tuhan memerintahkan dia, ya, mempersembahkan anaknya Ishak, ada mujizat terjadi dengan tiba-tiba ada anak domba di situ, ya, untuk menggantikan Ishak. Mujizat kepada Nabi Musa, dia bisa membelah lautan, ya, dia memukul batu, keluarlah air, ya, bahkan ada mana yang datang dari, yang jatuh dari langit, ya. Jadi itu semua membuktikan bahwa mereka adalah para nabi, ya. Sekarang Bang Zuma, pertanyaannya, apa bukti bahwa Nabi Muhammad adalah nabi? Apa mujizat Nabi Muhammad? Ya, tadi Anda sudah mengakui bahwa Allah tidak pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad, hanya perantaraan Jibril, ya. Jadi bagi saya itu tidak bisa dipercaya kalau bagi saya ya, karena di perjanjian lama makanya
nabi itu disebut sebagai juru bicara Allah karena mereka sendiri yang langsung mendengarkan suara Tuhan, ya, yang langsung mendengarkan firman Tuhan, bukan pakai perwakilan, ya, enggak, ya. Jadi langsung Tuhan langsung sendiri. Pertanyaan saya sekarang, mujizat apa yang telah diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan bahwa dia adalah nabi? Silakan langsung. Yang pertama, Anda sudah mencoba melakukan satu gerakan seperti gerakan di gereja untuk menipu, membohongi orang dengan mengatakan bahwa nabi-nabi bicara langsung dengan Tuhan. Keluaran 33:20, tidak ada nabi yang berbicara dengan Tuhan langsung mati. Karena tidak ada nabi yang melihat Tuhan, itu nggak ada. Keluaran 33 nomor 20 itu jawabannya. Yesus juga berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, tidak ada orang yang melihat Tuhan. Jadi ini bukan gereja. Lalu kemudian Anda bertanya tentang mujizat Nabi Muhammad. Setiap nabi itu beda-beda mujizatnya. Nabi Musa belah laut. Yesus ada nggak belah laut? Nggak ada. Nggak ada. Jadi masing-masing sesuai dengan keadaan zamannya. Yang dibutuhkan kemudian ketika roh kebenaran itu datang, hanya mengajarkan segala kebenaran, keadilan, dan penghisapan dunia akan dosa. Bukan Anda baca dalam kitab saudara sendiri, ketika roh kebenaran itu datang, yaitu Hamed, maka dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, jadi mujizat yang datang itu adalah penegakan hukum di tengah manusia, di mana hukum itu tidak bisa dikalahkan, dibantahkan oleh kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Itulah hukum Islam. 1400 tahun silam sampai hari ini tegak, tidak ada hukum di atasnya yang bisa menggantikannya. Itu fakta. Jadi mujizat itu diberikan kepada para nabi sesuai dengan misinya. Kalau Nabi Muhammad itu misinya memberikan hukum sampai hari kiamat, tidak boleh berubah. Itu yang dinubuatkan dalam Yesaya 33 nomor 2. Bahwasanya di sebelah kanannya ada api yang menyala-nyala. Itulah api yang menyala-nyala ini adalah hukum yang kemudian membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Itulah Islam. Jadi mujizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Kembali kepada pertanyaan saya, pertanyaan yang sama. Kalau Paulus berbicara langsung dengan Elohim, itu di mana dalilnya? Silakan. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi sudah kita bacakan ya di Kisah Para Rasul ya, 18 ya. Itu pengakuannya Yesus, cuman suara doang, bukan Elohim itu. Baik. Ada atau tidak ada, Bang? Itu aja dulu. Ada atau tidak ada Elohim bicara langsung? Ada, udah saya jawab ada, udah saya jawab tadi. Dalilnya mana? Saya itu tidak mau mengulangi, ya saya tidak mau mengulangi jawaban mana? saya. Yang ditulis Kisah Para Rasul 18. Itu yang datang ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pak Devi, saudaraku, yang datang itu makhluk. Mulai nggak tertib ini, Bang Zul, mulai ya. Saya minta dalilnya, Tuhannya Yahudi. Yang datang itu kan cuma ngaku-ngaku Yesus. Kalau ngaku Yesus itu, kata Yesus itu penyesat, gugur. Yang saya minta Elohim. Tadi Bang Zuma panjang lebar ngomong, tadi Bang Zuma saya nggak potong. Enggak, saya minta dalil kan. Giliran untuk berbicara, Bang Zuma dengarkan. Saya minta dalil, Bang. Saya minta dalil. Dari tadi pun di mana tuh? Di mana Tuhannya Yahudi? Ini dalilnya ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Itu adalah makhluk yang ngaku Yesus. Yesus aja, Bang. Yesus aja berfirman, saudaraku. Yesus berfirman menyampaikan firman kepada muridnya. Yesus hanya rasul. Apalagi yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Hanya ngaku Yesus. Yang saya minta bukan makhluk yang ngaku Yesus itu. Gantian kita ngomong. Yang saya minta gantian. Tuhannya Yahudi yang berfirman langsung kepada Paulus itu di mana? Silakan. Ya udah. Diam ya, saya ngomong ya. Ya. Baik. Ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 ya. Ini adalah Alkitab atau firman Tuhan yang kami percaya 100% adalah
wahyu dari Tuhan, firman dari Tuhan. Jadi kalau Bang Zuma tidak menerima itu sah-sah saja karena ini bukanlah imanmu. Oke? Nah, akan tetapi Yang kita kembali tolong tadi. hargai, Oke ya? hargai forum Anda, Nah, Bang. ketika minta saya bertanya dalil. tadi, Saya minta dalil. waduh, nanti Sebagaimana- kalau saya mute nggak terima ini. Ya, kalau saya mute nggak terima nanti ini. Ini mute Bang. terus. Kalau tidak ada bilang aja nggak ada, nggak usah dipaksakan. Nggak ada Iya Elohim. ada, udah saya tunjukkan. Nggak Kisah ada para Elohim. Rasul 18 ayat 9. Jadi diam dulu lah. Ya Oke. udah, silakan. Nah, jangan diskusi kita itu berakhir dengan nggak kondusif ya. Artinya mari kita mulaikan tadi di awal dengan baik, kita akhir dengan baik. Oke ya? Ya. Jadi begini teman-teman ya, Bang Zuma tadi ya sudah mengakui bahwa tidak ada mujizat kepada Nabi Muhammad. Oke, tidak ada mujizat. Ini bohong lagi nih, Tidak ada bohong mujizat. lagi. Ah, Anda kan? jangan berbohong, tidak bagus. Karena kenapa? Setiap Ya, karena nabi belum diberi ada mujizat data, berbeda-beda. belum ada data yang ditunjukkan ya di dalam Bohong dia. Al-Quran bahwa Inilah Muhammad punya Dinda mujizat. Bezi, pendetamu. Ya? Waduh. Bang Zuma, diamlah. Saya Anda saya mengatakan berbicara gimana sih? saya Nanti mengatakan kalau Nabi saya Muhammad. mute nanti Jangan berbohong, nggak enak Bang Abang. Zuma. Jangan berbohong, nggak bagus. Saya mengatakan setiap nabi memiliki mujizat yang berbeda. Nabi Muhammad diberi mujizat kitab termaterai. Diam dulu Bang Zuma. Saya berbicara. Tapi jangan Giliran saya berbohong, itu berbicara nggak bagus. sekarang. Jangan Aduh. berbohong. Mau lanjut nggak? Mau lanjut nggak? Lanjut, tapi tunjukkan bukti di mana Elohim berfirman kepada Paulus sehingga Paulus melahirkan 13 bukunya. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 9 itu bukan tadi Kisah bukan Para Rasul Theos. 9 Itu bukan Theos, dan Bang. juga Kisah Para Rasul 18 udah Itu bukan saya sebut Theos, tadi itu ayatnya. Kurios. Itu Kurios. Ya. Bukan Theos, itu Kurios. Ya. Yang Jadi saya sekarang minta itu, ya, yang izinkan saya saya minta itu berbicara lah atau ketakutan Tuhan Bang Zuma Yahudi. kalau saya berbicara ya? Bukan Memang kalau saya ketakutan, bertanya Bang Zuma Abang. berat-berat itu Bang Zuma ya. Oh enggak, Berat-berat kalau saya bertanya Bang Zuma. memang kritis. Kan udah Iya. aku bilang. Ada Oke, PT ya. saya itu yang lagi viral. Orang Kristen kalau bertanya Islam kritis sekali. Tapi kalau dia ditanya itu paling takut kalau ditanya tentang Bibelnya. Oh, Enggak, kayak orang dari cacing kepanasan tadi, gitu. Puluhan saya sudah kasih kesempatan sama Bang Zuma Kisah untuk Para bertanya Rasul sama 18. saya. Sekarang Kisah Para Rasul 18 kenapa Bang nomor Zuma tidak 9 berani itu bukan mendengarkan Theos. saya? Kenapa? Itu Kurios, Abang. Aduh. Pertanyaan saya, gimana sih? Bapak itu, Bapak itu. kalau saya mute nanti Bang Depi suka mute. Oke. Padahal nggak mau Kesempatan mendengarkan saya Bang tolong, Zuma. Gimana sekali itu? kesempatan saya sekali dengarkan. Kalau di dalam bahasa Yunani, Oke, silakan. Bapak yang disembah oleh orang Yahudi itu disebut Theos atau disebut Kurios? Kalau dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru disebut Theos atau disebut Kurios? Theos, Kurios. Udah. Di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 9 bukan Theos tapi Kurios. Yang saya minta Theos berfirman langsung kepada Paulus itu di mana? Nggak ada ya Bang ya? Nggak ada ya? Udah. Nggak ada? Nanti yang kita berbicara ya. Nggak Oke ada ya. atau ada? Ini Bang Zuma sudah saya hargai Bang Zuma di sini, ya kan? Jadi artinya kita itu jangan saling motong-motong Bang ya. Saya itu kalau diskusi ya saya membutuhkan orang yang kondusif, yang tertib. Ya karena kita di sini adalah memberikan edukasi, kan begitu. Ya, bukan cakar-cakaran, bukan ribu-ribu seperti ini. Itu tidak menunjukkan bahwa kita itu dewasa dalam hal diskusi kalau seperti ini, Bang. Oke? Jadi marilah kita dewasa, ya kan dalam berdiskusi. Ya kan kita saling mendengarkan. Ya, nggak apa-apa kita berdebat, nggak apa-apa sih. Tetapi alangkah banyak kita saling mendengarkan, kan begitu, ya. Oke, saya bernarasi ya, Bang Zuma sudah selesai ya. Silakan. Oke, iya. Tadi pertanyaan saya sama Bang Zuma, buktikan sama saya bahwa Nabi Muhammad punya mujizat, karena Nabi itu pasti punya kelebihan dengan manusia-manusia biasa, disertai dengan mujizat-mujizat. Ya, seperti Tuhan Yesus itu, ya, membuktikan bahwa dia bukan hanyalah manusia biasa, ya,
Lazarus yang telah mati selama 4 hari sudah dikubur, dia bisa bangkitkan itu. Ya, orang yang buta sejak lahir, ya, dia bisa membuka matanya. Ya, bahkan mujizat yang terbesar adalah dia bisa bangkit dari antara orang mati. Itulah mujizat. Apalagi dengan Musa tadi, Elia. Ya, Elia mujizat apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Elia? Ya, ketika dia melawan Nabi Baal yang 450 orang, ya, dia sanggup menurunkan api dari langit membakar korban yang telah ia sediakan di atas mezbah. Itu mujizat dari Nabi Elia. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Ya, sekarang ya, Nabi Muhammad mujizatnya apa? Kata Bang Zuma tadi mengatakan bahwa mujizat Nabi Muhammad itu adalah hukum-hukum yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu adalah Al-Quran. Aduh Bang Zuma lupa bahwa kedua loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai itu berisi hukum-hukum Tuhan juga. Berisi ketetapan-ketetapan Tuhan juga. Tetapi Musa tidak pernah mengklaim itu bahwa itu adalah mujizat. Itu bukan mujizat tetapi hukum-hukum Tuhan Bang Zuma. Itu firman Tuhan, bukan mujizat namanya itu. Ya, karena hukum ke-10 hukum moral itu sudah cukup sempurna itu. Ya, sudah sempurna. Hukum pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum keempat, ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum keenam, jangan membunbun. Hukum ketujuh, ya, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Sampai ke-10 itu sudah sempurna Bang Zuma. Jadi tidak pernah dijadikan itu adalah mujizat. Mujizat ini adalah, ya, yaitu tanda-tanda besar yang dilakukan oleh tangan manusia, oleh pemberian Allah itu, bahwa itu membuktikan bahwa orang itu adalah utusan Tuhan, nabi Tuhan, ya, bukan kitabnya yang dianggap mujizat, ya. Kalau kitab itu adalah hukum-hukum yang berisi firman Tuhan, itu bukan mujizat Bang Zuma. Aduh, di sini aja sudah gagal Bang Zuma memahami apa pertanyaan saya, ya. Sekarang buktikan aja, ya, mujizat apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu pertanyaan Bang Zuma. Silakan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, mujizat yang tersisa di bumi ini yang berasal dari langit itu tinggal satu. Yang tersisa hanya yang ada di Nabi Muhammad. Tongkatnya Nabi Musa itu sudah tak ada. Jubahnya Yesus itu sudah nggak ada. Sisa Al-Quran. Tak ada lagi yang lain. Maka di atas muka bumi ini, apa yang pernah terlontar dari mulut seorang Nabi Muhammad sampai hari ini 1400 tahun silam tidak pernah goyah oleh hukum apapun di atas muka bumi. Kalau dikatakan bahwa mujizat itu harus membangkitkan orang mati, Nabi Muhammad bukan orang mati lagi yang dia bangkitkan, yang dia hidupkan. Dia pernah memakan kambing yang sudah direbus, bicara kambingnya. Tapi kami tidak perlu jual-jual yang kayak gitu-gitu. Nggak perlu. Tidak perlu kami menjual yang kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi pokok dalam agama Islam. Yang menjadi pokok itu adalah bagaimana hukum itu datang ke bumi ini. Kan yang kita butuhkan itu sekarang hukum. Saking hebatnya hukum itu, sampai lembaga Bible Indonesia harus kelabakan merubah, merevisi supaya bisa menjadi pedoman hidup orang-orang Kristen. Kalau di Islam itu nggak ada merubah, merevisi. Kenapa? Karena itu firman Tuhan dari langit yang baku sampai hari kiamat. Tidak bisa ada yang mengalahkan itu. Jadi ajaran Nabi Muhammad inilah mukjizat itu. Ajaran Yesus mati-matian dia bermukjizat, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan. Tapi apa gunanya itu semua? Tuh ajarannya babak belur dihantam Romawi. Begitu juga ajaran para nabi. Apa guna mukjizat-mukjizat itu? Tak ada gunanya. Tapi kalau Nabi Muhammad bermukjizat berupa pernyataan-pernyataan kalimat-kalimat ilahi turun kepadanya, sejazirah Arab tunduk berserah diri kepada kalimat yang keluar dari mulutnya. A, sejazirah Arab A. B, sejazirah Arab B.
bahkan dunia mengikuti itu semua. Sujud. Yesus sujud. Matius 26 nomor 539. Yesus sujud. Ada orang yang mengaku pengikutnya sujud. Nabi Muhammad sujud. Seluruh penduduk bumi sujud mengikuti. Apakah itu bukan mukjizat? Prabowo, Soeharto, orang hebat-hebat, bisa dia menundukkan kemudian penduduk Indonesia se-Indonesia? Tidak bisa. Nabi Muhammad 1400 tahun silam, manusia dengan sombongnya bisa ditarik oleh beliau untuk sujud kepada ajarannya. Itu bang, makanya tadi saya mengatakan bahwa tolong apa yang Elohim sampaikan kepada Paulus 13 buku ini, Anda ternyata nggak sanggup. Ternyata kalau Anda tidak sanggup bahwa Bapa Elohim yang berkarya kepada Paulus, berarti yang berkarya kepada Paulus itu adalah Sibilisisis yang Yesus nubuatkan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan katakan akulah dia, mereka akan menyesatkan orang banyak. Orang banyak inilah yang disesatkan oleh Kristus palsu ini yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, yang mana yang datang itu bukan Yesus. Jadi itu pertanyaan saya, abangku. Kalau tidak ada, sudah selesai kita. Nggak usah dilanjut lagi. Ternyata Paulus dengan 13 bukunya itu hanyalah dari makhluk roh dan bukan dari Elohim. Ya, oke. Baik teman-teman ya. Jadi saya jawab ya, Bang Zuma sekarang ya. Sabar teman-teman. Saya buka data dulu ya. Ya, begini teman-teman ya. Di ajaran Paulus ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Kita baca di sini ya. Ada di Roma pasal 12 ayat 20 ya dan 21. Saya bacakan ya. Ini mengenai ajaran ya, mengenai hukum ya. Rasul Paulus berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang demikian juga. Di mana itu? Ya, di Matius 5 46 ayat 47. Ya, saya bacakan ya. Matius 5 46 dan 47. Beginilah firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi di sini Tuhan Yesus memerintahkan kami untuk memusuhi musuh-musuh kami, ya, untuk mengasihi, untuk mengampuni. Begitu juga Rasul Paulus tadi bahkan mengatakan, jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Jadi dari ajaran ini, Bang Zuma, tidak ada di muka bumi ini ajaran yang seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Ya, akan tetapi mereka tidak pernah mengklaim bahwa ajaran ini adalah mujizat terbesar. Tidak. Sekalipun ajaran itu tidak yang bisa menyaingi di muka bumi ini, tidak ada. Ya, dan tidak ada manusia yang telah menggenapi, yang telah melakukan ajaran itu. Hanyalah Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya ajaran mengampuni musuh tadi, Tuhan Yesus telah melakukan hal itu. Dan itu tidak pernah dijadikan adalah mujizat.
Ya, ini ajaran yang luar biasa Bang Zuma. Makanya ketika orang Yahudi bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama dan yang terutama? Apa kata Tuhan Yesus? Di Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allah. Tidak pernah diklaim bahwa ya ajaran itu adalah mujizat. Tidak, karena itu adalah hukum. Itu adalah pengajaran. Yang disebut mujizat itu adalah seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi, seperti Musa membelah lautan. Apa makna untuk membelah lautan itu? Supaya orang Israel bisa melewati lautan itu. Mereka selamat sampai ke tanah Kanaan dan tidak bisa dikejar oleh prajurit Firaun. Itulah maknanya. Ya, begitu juga Tuhan Yesus itu. Ya, ketika dia memberikan makan orang yang 5.000 orang yang hanya 2 ikan dan 5 roti, apa maknanya? Ya, supaya orang-orang yang lapar pada saat itu ya peroleh makanan, bisa kenyang, ya, dan bisa mereka merasakan kuasa Tuhan itu. Lalu sekarang mujizat Nabi Muhammad apa? Enggak ada, hanya katanya Al-Quran. Bukan mujizat itu Bang Zuma, itu hanya hukum-hukum. Ya, pertanyaan saya tadi, mujizat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ya, itu jawab dulu itu Bang Zuma. Silakan. Jadi kalau berbicara mengenai mukjizat, sekali lagi saya katakan yang tersisa di atas muka bumi ini tinggal satu, tinggal Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran sebagai mukjizat yang datang kepada Nabi Muhammad? Karena berkaitan dengan manusia itu kecerdasan. Manusia ke depannya dari zaman Nabi Muhammad itu akan mencapai puncak kejayaan dengan ilmu pengetahuan. Maka harus ada yang menyaingi ilmu yang mereka temukan itu. Makanya ketika ada temuan, ternyata 1400 tahun silam sudah lebih dulu ditemukan dalam Al-Quran. Kalau mengenai membangkitkan orang mati hari ini, misalnya jangankan Nabi Muhammad, di zaman sekarang nih, di tengah-tengah Indonesia tiba-tiba saja ada orang datang membangkitkan orang mati. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Orang akan datang menuhankan orang tersebut. Apakah itu yang diinginkan Tuhan? Atau ketika kemudian hari ini ada orang yang sama seperti Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular, maka semua orang akan datang kemudian berguru untuk jadi tukang sihir kepada Nabi Musa. Apakah itu yang dibutuhkan kemudian alam semesta? Enggak. Bukan membangkitkan orang mati yang kita butuhkan sekarang, bukan kemudian tongkat jadi ular yang kita butuhkan sekarang, tapi adalah ilmu pengetahuan. Itu yang dibutuhkan oleh manusia hari ini. Makanya di Indonesia alhamdulillah sudah ada kemudian bank atau pegadaian atau asuransi yang kemudian jelas itu berasal dari sumber Al-Quranul Karim. Yang dibutuhkan sekarang bukan mujizat-mujizat seperti itu, karena sudah ada kemudian rumah sakit, sudah ada jalan tol yang bisa menyeberangi lautan, sudah ada pesawat. Itu nggak dibutuhkan lagi yang kayak gitu. Maka yang dibutuhkan manusia sampai hari kiamat itu adalah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Jadi kalaupun Anda penasaran tentang mujizat-mujizat receh seperti ngasih makan orang banyak, menghidupkan orang mati, silakan Anda ketik aja di Google. Daftar mukjizat Nabi Muhammad lengkap dengan hadisnya ada di situ. Sebagaimana Anda membaca hadis tadi di Google, sekarang Anda ketik Google aja, ketik di situ. Daftar mukjizat Nabi Muhammad. Nah, Yesus mukjizatnya kecil. Nabi Muhammad itu bisa menghidupkan kerikil-kerikil sampai kerikil itu bertasbih. Silakan Anda buka di Google. Cuman saya nanti takut kalau saya buka semua mujizatnya, kalian beralih dari menyembah Yesus ke menyembah Nabi Muhammad. Untuk itu saya masih fokus kepada pertanyaan saya, saudaraku Depi. Kalau Anda membahas materi terakhir dari sesi Anda tadi ini, itu nggak ada hubungannya dengan pertanyaan saya. Anda hanya melarikan pertanyaan saya supaya saya itu seakan-akan seperti jemaat lupa terhadap pertanyaan. Enggak, saya akan kejar Anda. Kalau Paulus sudah mengarang bahwa Torah itu adalah tinja, sampah, tidak ada orang benar karena Torah,
lalu kemudian Yesus itu adalah korban penebus dosa-dosa orang jahat, maka saya akan kejar 13 bukunya ini, apakah itu dari Elohim atau itu betul-betul dari makhluk roh yang ngaku Yesus. Kalau makhluk roh yang mengaku Yesus inilah yang datang kepada Paulus, berarti tergenapi sudah. Yesus palsu itu ada di Paulus dan orang banyak yang disesatkan itulah Kristen. Maaf, itu fakta real. Kecuali Anda bisa membuktikan kepada saya bahwa Elohim, Tuhan yang datang kepada Yesus, Tuhan yang datang kepada Abraham, Isa, Yakub, Musa, itulah yang berfirman kepada Paulus, baru kita gelar tikar untuk mengkaji lebih dalam. Tapi kalau Anda sampai di sini tak sanggup, mentok, maka saya rasa tidak perlu kita bahas lagi. Yang pada prinsipnya orang sudah menyaksikan bahwa ternyata Paulus menerima ajaran-ajarannya, bisikan-bisikannya itu dari makhluk roh, bukan dari Tuhannya Yahudi. Saya kira begitu Bang, waktu saya mau ibadah. Oke. Iya. Lanjut Bang. Oke. Oke Bang Zuma, oke. Saya pamit ya. Ya, enggak. Makasih ya. Oke, siap. Terima Terima kasih kasih. saudaraku Depi, Anda pendeta Oke. yang baik. Oke. Teman-teman Muslim, Ya, salam yang toleransi ada Bang di bawah, Zuma. Oke. Saya siap. Teman Muslim yang ada di bawah, terima kasih sudah menyertai kami di sini. Yang ada di YouTube juga, Masya Allah. Semoga kita semua bisa mati dalam keadaan waras, meninggalkan bumi masih dalam keadaan waras, tidak pikun ya, sehingga kita berada pada posisi Muslim. Terima kasih Bang Devi, tetaplah berkarya, ajak manusia-manusia lebih banyak lagi untuk mendengarkan khotbah-khotbah Bapak, supaya orang itu bisa tercerahkan ya, menuju kepada kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim, dan semangat siang saudaraku Depi. Pamit undur diri. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Gak apa-apa saya jawab ya. Oke teman-teman ya, itulah hasil diskusi kita dengan mengantar anak sekolah ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berdiskusi ya beberapa menit lagi silakan ya. Tapi izin dulu teman-teman, saya mau ke kamar mandi sebentar ya. Oke ya. Jadi saya naikkan dulu satu orang, nanti saya ke kamar mandi setelah itu. Oke. Dan naikkan lagi si Bezi ini, si Bezi ya. Oke. Ya. Ya, gimana Bezi? Ya lanjut Bang, lanjut. Oke. Kita naikkan satu lagi ya, biar ada teman diskusi kita. Jadi saya mau ke kamar mandi sementara ini. Dari tadi saya tahan, nggak tahan lagi. Oke ya. Kita naikkan satu saudara kita Muslim. Ya. Al-Haq. Kita naikkan Al-Haq. Iya. Oke, ya. Silakan Al-Haq. Bicara dulu tapi saya mau ke kamar mandi sebentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salahnya teman-teman Jumanya udah pergi ya. Saya ingin mempermalukan Juma sebenarnya. Dia berkata di mana Allah berkata langsung kepada salah satu muridnya Isa Al-Masih ya. Itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 111. Mungkin bisa dibuka Bang Beji. Ya nanti dibuka Bang. Jadi memang Allah kita itu berkata langsung kepada murid-muridnya Isa ya, secara langsung ada di Quran surat Al-Maidah ayat 111. Iya, aku tahu. Pak dibaca Bang Beji. Ya kalau mau baca aja. Ayat berapa tadi? 111 Al-Maidah ayat 111. Al-Maidah 111 ya. Buka aja, dibuka aja Bang Beji on cam, dibuka datanya.
Teman-teman ya, saya orang yang paling ditakuti oleh debater-debater ini ya, yang merusak tata negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dibuka Bang Beji biar saya baca. Nanti dikiranya saya bohong. Ya, di sini aku hanya bantu buka ya. Silakan. Dibesarkan layar saya, Bang. Aja bahasa Arab dibesarkan Bang Depi. Ini Allah berkata langsung kepada murid-muridnya Isa Al-Masih. Bahasa Arabnya dulu Bang. Tuh, auhaitu ilal hawariyina. Ya, auhaitu ilal hawariyina. Dan seterusnya. Jadi ketika Allah mewahyukan kepada siapa Bang Beji? Kepada siapa? Pengikut Nabi Isa. Yes. Subhanallah. Ini Bang Depi, ayat di Quran untuk membuktikan bahwa Allah secara langsung mewahyukan kepada hawariyin, artinya murid-muridnya Isa Bang Depi. Ya, baik Bang Al-Haq, terima kasih. Ya, lanjut. Silakan dibuka surat Shaf ayat 14 Bang Beji, bahwa murid-muridnya Isa itu dimenangkan Allah. Surat Shaf berapa? Ayat 14. Tapi nanti buka tafsir Al-Qurtubi ya. Dicatat Pak DP, pakai pulpen Pak DP. Dicatat. Nanti tafsir surat As-Saff Al-Qurtubi ayat 14. Pasti di situ ada namanya bulus. Kalau bahasa Arab nggak ada P Pak DP. B, bulus. Tafsir Surat As-Saff. Surat As-Saff ayatnya 14. ayat Ayat 14. Al-Qurtubi ya, Pak Depi ya. Itu ada salah satu hawariyin namanya itu Bulus yang dikirim ke Rumiyah. Bulus dikirim ke Rumiyah. Silakan dicari nanti Pak Depi. ya, baik. Ini Pak Depi surat ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Di sini di tafsir surat surat As-Saff ayat 14 ya dari Qurtubi, salah satunya nama hawariyun itu siapa? Bulus. Dia dikirim ke Rumiyah. Nanti dicari ya Pak Depi ya. Jadi ada 2 ayat. Baik. Oke. Kemudian buka surat Ar-Ra'd. Ya, bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada mukjizatnya. Surat Ar-Ra'd ayat 7. Jadi membelah bulan, terus ada kuku keluar air, itu hoak Pak Depi. Oke Bang Al-Haq, terima kasih informasinya. Wow, open camp si Sebentar, Pak Bezi ini. Beji. Surat Ar-Ra'd ayat 7. Bahkan orang Quraisy yang menolak Nabi Muhammad meminta tanda-tanda mukjizat itu Pak DP, tapi nggak ada. Iya. Bang Beji bisa dibuka sebentar Ar-Ra'd, nanti dikira saya bohong.
Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 7. Bang Depi Surat aja soalnya ke-13 ayat 7. paksa tangkap layar. Boleh Pak Depi ya? Anggap aja kita lagi iklan bang. Janganlah nanti begini teman-teman, Bang Al-Haq ya, jangan sampai kita dianggap di sini adalah monolog ya. Kita itu kita artinya kita jaga ya. Jadi kecuali kalau ada Bang Zuma tadi, karena kan Bang Zuma kan kita tahu apa statusnya ya. Jadi makanya saya berani tadi mengutip hadis dan juga Al-Quran karena ada lawan debat kita. Jadi mereka kan nggak ada di sini ya. Jadi mohon maaf Bang Al-Haya jangan terlalu apa ya kita apa nama itu membahas lah. Iya. Kayak gini loh Pak Depi. Al-Quran itu tidak mau kita pengikut Nabi Muhammad, mau kita pengikut Isa, mau kita pengikut Musa, bahkan mau kita sebagai sabiin ya, di luar pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Hindu, Buddha, semuanya dijamin keselamatan kok Pak. Dan negara kita teman-teman di bawah, teman-teman muslim saya di bawah ya, negara kita itu udah sesuai dengan Al-Quran. Ya bahwa semua penduduk Indonesia ya kan diberikan kebebasan penduduk Indonesia memeluk agama yang dipercayanya masing-masing begitu. Sebenarnya begitu memeluk agama. Ya, hamba hina, ya hamba hina, tolong di mute dulu hamba hina. Ini doubling. Hamba hina, tolong di doubling. Ini saya mau mute tapi nggak bisa Pak. Tadi mute dari situ aja. Ya, Pak hamba hina, doubling itu Pak, doubling. Ya silakan Pak hamba hina, kalau mau bernarasi silakan Pak. Mau sampaikan apa silakan. Soalnya kita nggak lama lagi waktunya ini, saya mau ngantar anak sekolah. Terakhir Wah, nih, udah Pak, turun. Terakhir Oke, silakan. Pak, bisa Bang Beji buka Al-Baqarah ayat 62 nggak? Untuk membuktikan kata-kata saya benar. Al-Baqarah ayat 62. Saya nggak berani loh bang, tahu lah kondisi saya sebenarnya. Aku kira tadi kenapa itu yang dua itu tadi kubuka, itu aku kira abang beneran Islam loh. Kalau aku tahu abang itu tertrut, aku nggak buka. Ya. Jadi itulah Bang, Ya, saya Bang Al-Haq, Muslim, artinya memang kita saya ya kita saling menjaga di sini ya, artinya jangan kita dianggap monolog ya, apalagi kami berdua Bang Bezi kan udah open cam ini ya, apalagi saya itu tidak menyembunyikan alamat saya ya, saya sudah di atas komal ini saya sudah beritahu di mana alamat saya, bahkan nomor WA saya ya ada sama sebagian apologet dari saudara kita Muslim. Ya jadi makanya saya itu nggak mau kalau kita bahas Al-Quran tanpa ada lawan debat kita di sini. Kecuali kalau ada contoh Bang Zuma tadi, kan ada Yusuf PI, Wafi dan lain-lain, boleh nggak apa-apa. Itu pun tetap kita kedepankan yang namanya toleransi, jangan kita menghujat. Ya itu Bang Al-Haq. Al-Haq ini Kristen atau Islam ya? Islam. Saya Islam. Oh benar Islam. Benar. Saya meragukan Bang. Saya meragukan. Ya coba dibuka. Coba dibuka ayatnya. Al-Baqarah ayat 62.
Nggak usah dulu lah, nggak usah. Al-Baqarah ayat 62. Bahasa Arabnya aja biar saya baca. Bentar ya. Saya lihat dulu Bang. Nanti kalau apa saya tampilkan bentar ya. Al-Baqarah Ayat 62. Makanya undang-undang dasar kita sebenarnya sudah sesuai dengan Al-Quran, Pak DP. ya, oke ya. Ya, saya bacakan di sini ya. Terjemahan aja saya bacakan di sini ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini Bang. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 kita, Pak DP. Innalladzina amanu, itu saya itu. Pengikut Nabi Muhammad. Kami disebut mukmin di Quran. Innalladzina amanu walladzina hadu, dan pengikut Musa. Wan nasoro, dan pengikut Isa. Wassobiina, dan pengikut di luar pengikut ketiga utusan tadi. Man amana billah, barang siapa percaya kepada Sang Maha Pencipta, wal yaumil akhir, dan percaya hari akhir, wa amila solihan, dan berbuat baik secara terus menerus, secara konsisten, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala dari sisi Rabb-nya. Jadi udah sesuai Pak DP. Jadi Al-Quran itu, Allah itu tidak memandang kita pengikut siapa. Mau Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, orang mukmin, pengikut Nabi Muhammad, orang Wahyudi sekalipun Pak DP, nggak masalah. Allah nggak melihat itu. Gitu loh Pak DP. Makasih Pak DP ya. Bang Al. Ya, terima kasih. Ini ada Bang Christian Prin ini. Ya, selamat siang Bang Christian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bang Christian? Alhamdulillah.